Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, termasuk seluruh ASN ya. Ini ada penjelasan resmi Menpan RB dalam kenaikan gaji ASN termasuk guru, TNI, Polri, pensiunan dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 yang viral beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini penjelasan resminya Bapak Ibu Guru termasuk ASN, apakah benar adanya akan ada kenaikan gaji khususnya untuk ASN termasuk guru dan Polri, TNI dan lain sebagainya. Di sini akan saya paparkan ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru jika Bapak Ibu guru berkenan untuk mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar ya. Kemudian pegangan siswa, pegangan guru, kemudian PPG. Nah, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, secara gamblang Menpan RB itu telah menjelaskan informasi terkait dengan kenaikan gaji ASN dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, di mana salah satunya adalah untuk guru ya, guru-guru ASN terutama, di mana kalau kita amati pada slide 1 ini, di sini tertulis bahwa apa itu sebenarnya Perpres 79 tahun 2025. Jadi peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 itu sebenarnya secara resmi itu mengatur pemutakhiran rencana kerja pemerintah ya, atau disingkat dengan RKP tahun 2025. Nah, Perpres ini itu ditetapkan 30 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo yang dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Nah, ini dapat sebenarnya Bapak Ibu dapat cek ya di JDHI BPK atau JDHI Kemenkeu dan portal pemerintah, peraturan pemerintah. Nah, artinya Perpres ini itu adalah dokumen perencanaan yang memperbarui prioritas atau program pemerintah untuk tahun 2025. Bukan aturan teknis penggajian ya, bukan seperti misalnya peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang langsung mengubah tabel gaji. Ya, meskipun di situ dibahas, disinggung adanya rencana kenaikan gaji untuk ASN, termasuk di dalamnya adalah guru, TNI, Polri, dan pejabat negara. Nah, isi pokok kebijakan kenaikan gaji di sini itu menyinggung bahwa sebenarnya ya pada level kebijakan ya, lampiran Perpres yang memuat butir program yang berbunyi garis besar menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, TNI atau Polri, dan pejabat negara. Media harus utama merujuk butir ini ya, sering disebut poin 6 halaman 3. Nah, namun lampiran Perpres tidak memuat angka persentase dan rumus rincian penggajian. Ini hanya memberi mandat atau arah kebijakan. Nah, penjelasan analitis yang menekankan bahwa Perpres 79 tahun 2025 adalah dokumen RKP, bukan peraturan teknis gaji yang tersedia gitu. Nah, lalu banyak muncul informasi bahwa apakah sebenarnya pada bulan Oktober itu akan terjadi kenaikan gaji gitu ya, meskipun realisasinya November gitu. Nah, di bagian yang perlu ini harus hati-hati ya. Jadi banyak artikel Bapak Ibu yang tertulis di media online ya, termasuk di Facebook, Instagram, kemudian media-media yang lain itu menuliskan bahwa ada kenaikan 8% untuk golongan 1 sampai golongan 2, kemudian 10% untuk golongan 3 dan 12% untuk golongan 4. Serta ini berlaku Oktober 2025 dengan pencairan rapel di November. Nah, sering mengutip di RRI juga atau merangkum dari pemberitaan lain, tapi angka dan tanggal tersebut tidak mencantum di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, di mana implementasi teknis lazimnya baru resmi jika ditetapkan lewat peraturan pemerintah atau peraturan Perpres ya, khusus penggajian atau PMK. Nah, dengan kata lain, arah kebijakan akan dinaikkan itu ada besaran dan tanggal yang pasti. Jadi belum tertulis di regulasi teknis. Pernyataan semacam ini juga ditegaskan oleh sejumlah laporan yang mengingatkan publik agar menunggu aturan teknis eksekutifnya, Bapak Ibu. Jadi jangan begitu mudah percaya dengan informasi-informasi yang ada. Ya, ini berdasarkan dari pernyataan Menpan RB ya.
Nah, lalu bagaimana dengan tanggapan pemerintah? Jadi, status koordinasi pemerintah dalam hal ini adalah Pan RB, kemudian Menteri Keuangan dan BKN, di mana Menpan RB menegaskan Perpres baru keluar dan masih perlu dibahas dengan Menteri Keuangan, serta harus dihitung dulu sesuai kemampuan fiskal negara. Bahkan kemungkinan realisasi tahun 2026 itu belum bisa dipastikan. Nah, itu yang disampaikan ya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan dari informasi dari Kepala BKN, menyebut bahwa Perpres sudah keluar. Tinggal eksekusi. Kemenkeu menggarisbawahi bahwa keputusan teknis atau angka berada pada Kementerian Keuangan. Nah, lalu Kementerian Keuangan saat itu yang menggantikan Menteri Keuangan yang lama itu konteks fiskal atau kehati-hatian pasar atas arah kebijakan fiskal juga diberitakan media internasional. Nah, seperti itu. Lalu untuk bagaimana dengan total reward ya? Total reward di sini karena semuanya berbasis reward ya. Jadi total reward dan strategi target system merit apa maksudnya? Jadi sejumlah ringkasan kebijakan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan skema total reward berbasis kinerja. Jadi penggajian plus penghargaan plus disiplin dan manajemen kerja dengan indikator target, misalnya indeks sistem merit ya, aspek penggajian atau penghargaan dan disiplin sebesar 67% dan indeks sistem merit ya atau manajemen kinerja sebesar 61%. Ini menguatkan bahwa reformasi remunerasi akan ditautkan ke kinerja, bukan sekedar kenaikan gaji pokok. Nah, praktiknya ini membuka ruang ke arah kompensasi campuran, dalam hal ini adalah gaji pokok, kemudian tunjangan atau insentif kerja, plus penghargaan. Nah, sehingga kesejahteraan lebih adil dan kompetitif, lintas jabatan ataupun fungsi. Nah, perlu menunggu regulasi turunan untuk desain detailnya. Nah, coba kita bandingkan dengan kenaikan gaji terakhir ya di tahun 2024 ya waktu itu ya. Jadi untuk terakhir di tahun 2024 itu gaji PNS itu dinaikkan lewat peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 yang mengubah lampiran peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tabel gaji pokok. Nah, ini berlaku Januari 2024. Di mana pensiun PNS juga naik 12% pada 2024 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Ini menjadi basis pembayaran taspen saat itu. Nah, jadi Perpres 79 tahun 2025 itu bisa dilihat sebagai kelanjutan agenda kesejahteraan aparatur, tetapi butuh payung teknis baru untuk mengubah angka gaji tahun 2025 hingga 2026. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah apa sebenarnya implikasi ya praktis bagi ASN, baik itu guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI Polri maupun pejabat negara. Jadi kelompok prioritas dalam hal ini adalah guru, dosen, nakes, penyuluh disebut eksplisit di lampiran Perpres ya, memberi sinyal kuat bahwa penyesuaian penghasilan mereka menjadi fokus. Namun tanpa angka resmi, instansi kepegawaian atau keuangan belum bisa memproses perubahan slip gaji. Nah, jika pemerintah menempuh pola seperti tahun 2024, maka aturan teknis yang mengubah tabel gaji atau tabel besaran tunjangan akan diterbitkan. Misalnya peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, maupun Perpres khusus remunerasi. Nah, sebelum itu, angka 8 hingga 12% dan jadwal Oktober atau November tetap bersifat non-final, Bapak Ibu Guru. Nah, sehingga kalau disimpulkan bahwa Perpres 79 tahun 2025 itu sah dan berlaku. Ia memperbarui RKP tahun 2025 dan mengarah pada kenaikan gaji ASN, TNI atau Polri pejabat negara, khususnya guru, dosen, nakes, dan penyuluh. Nah, belum ada angka resmi dan tanggal pasti di level peraturan teknis. Nah, isu 8-12% dan Oktober atau November tahun 2025 banyak dilaporkan di media-media, tetapi tidak tertulis di Perpres, dan pejabat Pan RB, BKN atau BKN juga menyatakan eksekusi menunggu Kementerian Keuangan dan kemampuan fiskal. Nah, pemerintah menyiapkan reformasi remunerasi berbasis kinerja yaitu total reward ya, dengan target indeks sistem merit 67% dan 61% sebagai sasaran sistemik ya, bukan hanya penyesuaian gaji pokok.
Nah, kenaikan terakhir yang sudah pasti itu berlaku tahun 2024, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 untuk PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 untuk pensiun. Jadi kebijakan tahun 2025-2026 itu perlu menunggu aturan turunan berlaku. Gitu Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.